Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dimanapun Anda berada. Anda masih bersama di channel Motivasi Rocker Muslimah. Yang saat ini saya Ica Asifa yang tidak sendiri, ada narasumber kita yang begitu luar biasa. Dan kali ini pemirsa, saya sudah berada di salah satu gereja di kota Surabaya, tepatnya di Kecamatan Dukuh Pakis. Apalagi kalau bukan gereja kita yang bernama ini VOP. Nah, VOP itu adalah singkatan dari Valerie of Praise. Nah, begitu. Nah, itu nanti akan dijelaskan secara gamblang bagaimanakah sebetulnya gereja kita ini berada eksistensinya di kota Surabaya. Dan yang pasti kita saat ini sudah bersama dua narasumber kita yang keren. Yang pertama adalah Pak Hizkia, Gembala, pimpinan gereja kita. Selamat siang, Bapak. Siang. Oke. Kemudian ada juga Ibu Erni sebagai pengurus di bidang pelayanan kasih jemaat ekonomi prasejahtera di VOP. Selamat siang, Ibu. Siang. Wah, ini ibunya senyumnya itu membuat saya kalah kabur. Baik, kita akan bahas tema kita saat ini tentang ekoteologi sistem terkait dengan kehidupan sosial kita. Memuat tentang ekoteologi sosial itu seperti apa? Kita akan kupas tuntas di channel Motivasi Rocker Muslimah bersama saya Ica Asifa. Baik, yang pertama adalah dengan Bapak Pendeta Hizkia. Bapak, sudut pandang agama Kristen tentang ekoteologi sosial seperti apa? Jangan panjang-panjang, nanti saya tanyanya kurang ya. Oke, dipersilakan Bapak. Ya, kalau sudut pandang kekristenan tentang ekoteologi, ya tentang sosial ya, anak-anak ya. Karena pandangan kita ini bahwa kita diciptakan, terus kita harus hidup bersama dengan alam, jadi menjaga karena kita ini istilahnya ini kalau di Muslim khalifah ya, atau penatalayanan. Kok tahu saja ya, sih? Betul ya, khalifah ya. Itu kalau di dalam Islam namanya Khalifatullah fil ard. Ya, betul. Nah, Ya, siapa lagi? Nah, kalau kita namanya kalau di Kristenan itu penatalayanan. Oke. Ya. Jadi itu memang sudah tugas kita. Sudah ada garisnya begitu ya kan? Garisnya, di Alkitabnya sudah diatur begitu ya. Berarti memang sebetulnya di Kristen dan Islam itu sudah ada koridornya masing-masing. Ya, betul. Jadi kalau misalkan di Kristen sebutannya apa tadi Pak? Penatalayanan. Ada penatalayanan. Kemudian di kami ada namanya Khalifatullah fil ard. Artinya adalah pemimpin yang memimpin dan siap ada yang dipimpin begitu ya, kan. Sehingga memimpin bagaimanakah umat ini untuk bisa menjadi jalan yang benar dan lurus. Lantas bagaimana untuk bisa mengolah itu kan dibutuhkan satu program. Jadi kalau memang menata itu berarti kan ada yang ditata. Kemudian apa saja sih yang ditata begitu. Peran sosial yang ada di gereja kita. Seperti apa yang sudah dilakukan? Kalau kita lakukan di sini adalah ngumpulin orang yang prasejahtera. Oh begitu. Ya, mereka kan diperlukan dibina supaya hidup mereka itu kan di jalan yang benar. Iya, gitu. Betul. Jadi sehingga mereka bersosial juga enggak seperti kayak orang minta-minta, tapi punya mental. Gitu. Berarti tersistem ya? Iya, tersistem. Padahal mereka prasejahtera ya. Ini menarik. Prasejahtera pemirsa, tetapi dibina mentalnya supaya tidak meminta, begitu ya. Itu kalau dalam Islam nih kita, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ah, Ibu kok tahu aja sih. Ya, artinya ini ada kepadanan, ya, ada kepadanan. Cuman yang menarik di sini adalah pemirsa, mereka itu berada di strata sosial yang beda. Agak sedikit gridnya begitu, tapi justru dikuatkan oleh gereja bagaimana lu tidak meminta kan begitu ya. Maka saya terkesan dengan sistem. Akhirnya sistemnya seperti apa nih Bu? Ya kita kumpulkan mereka, kita biayain mereka untuk pengangkutannya kan tempatnya jauh-jauh. Oh gitu? Ya. Paling jauh di mana Bu? Di Sepanjang. Wow. Ada Sepanjang, ada Tambak Asri, jauh. Ada di Diriorejo. Oh begitu? Iya, ada Sememi. Nah kita kumpulkan mereka di tempat ini. Kasihlah pembinaan. Bagaimana kita hidup itu jangan menjadi orang minta-minta. Kita harus berdiri, kita harus bekerja.
Berarti dikasih kail ya? Nah, betul. Dikasih kail, kemudian diberikan terobosan motivasi bagaimana caranya dia bisa mencari jalannya. Kira-kira demikian. Baik. Kemudian Bapak, dasar agama tentang konsep teologi di dalam Kristen itu seperti apa? Apa sih pandangan Kristen melihat teologi sosial ini seperti apa? Kalau misalkan di dalam Islam itu kan melihat bahwa kalau misalkan nih kita di Ramadan itu ada namanya zakat fitrah, kemudian ada zakat mal. Nah, kita ajak mereka untuk bisa memberikan hak-haknya sesuai dengan golongannya masing-masing. Fakir, ada miskin, kemudian mereka yang dalam perjalanan seperti itu. Memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi kalau di sini ini konsepnya ini alam ini sebagai ciptaan Tuhan, ya. Semua ini agama memandang alam semesta sebagai ciptaan Tuhan, ya, yang memiliki nilai spiritual dan juga harus dijaga. Ya. Ya, jadi di sini ada tanggung jawab. Jadi harus ada tanggung jawab. Ya, ada tanggung jawabnya dan ada keseimbangan alamnya. Betul. Di situ harus ada keseimbangan alamnya. Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi, yang memang Alkitab kita, yang dari kekristenan kita menyatakan hal itu, tanggung jawab kita, beranak cuculah, penuhilah bumi, tanggung jawabnya ada di situ. Baik, keren. Itu kalau di dalam Islam itu adalah hablum minallah dan hablum minannas. Sehingga pemirsa, ketika kita diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, bukan berarti kemudian kita selesai makan, minum, tidur, tetapi ketika kita mengisi kehidupan kita yang nantinya kita akan kembali ke alam baka itu, so what you do, kan begitu ya? Apa yang bisa kita lakukan terhadap umat itu yang pastinya ada hak-haknya yang ada dalam harta kita. Begitu sepakat ya Bu Irya? Sehingga akhirnya ada banyak hal yang kita dapatkan di luar sana, tapi di situ ada hak mereka yang bagaimana kita bisa menuntaskan, bagaimana kita bisa menyalurkan itu. Ketika memberikan sistem pembelajaran kepada para jemaat, itu dibatasi tidak jumlah jemaatnya atau dari usia berapa saja? Enggak dibatasi. Oh, enggak dibatasi. Tapi umur terlalu kecil enggak. Kita remaja. Itu sampai berapa kali dalam 1 tahun atau dalam setiap bulan 1 kali. 1 bulan 1 kali. Oke. 1 kali pelaksanaan berapa orang? 200-an lebih. Wow, di ruangan ini juga? Di ruangan ini. Oh, luar biasa. Tepuk tangan dong. Luar biasa, keren dia. Baik, yang terakhir Bapak dan Ibu, di dalam program ini yang setiap bulan juga sudah dilaksanakan, adakah harapan dari Bapak dan Ibu kira-kira keberlangsungan program ini ke depan seperti apa? Ibu dulu. Ya, kita membina mereka punya mental mental yang betul-betul mandiri, jadi warga negara Indonesia yang tidak mengandalkan orang lain. Betul. Tapi mereka mengandalkan memang pribadi mereka masing-masing. Apa yang ada pada mereka, mereka kembangkan. Luar biasa. Apa yang ada pada mereka. Apapun mereka punya knowledge ya, pengetahuannya. Apa misalnya dia tukang masak, ya kembangkan kamu jadi masak. Tuhan bisa memberkati kamu. Ada yang jual pisang goreng ya berkembanglah, dikasih jalan, kasih jalannya toh. Nah, Tuhan pasti memberkati. Tinggal mau dan tidaknya. Nah, betul. Kita harus bekerja. Betul. Bapak, ayo gimana motivasi dan harapannya kepada jemaat yang memang diberikan pembinaan setiap bulannya, atau untuk masyarakat luar yang ada di depan? Iya, untuk jemaah yang selama ini kita bina ya. Jadi kita mengajarkan kepada mereka supaya sama seperti yang disampaikan oleh Bu Erni, bahwa kita ini diciptakan, ya, kita ini diciptakan untuk kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, kalau Tuhan sudah kita berikan kita kehidupan, ya, ya kita harus bekerjakan. Nah, yang kita terapkan kepada mereka bahwa hidup ini harus dijalani. Salah satunya kadang-kadang di dalam kita jemaat itu ya, apalagi kalau kita melayani orang-orang yang menengah ke bawah, itu mental mereka yang harus kita bangun, tata dulu. Mental. Karena kenapa?
kita lihat orang kalau biasanya mereka itu kalau kita mengundang, kadang-kadang orang motivasinya berbeda-beda. Oh, Iya kan seperti itu. Ya, ada datang motivasi beda. Oh, dia datang hanya ikut-ikutan saja seperti itu. Tapi kita kasih minta bahwa kamu hadir di sini ini, kamu ibadah, kamu bekerja, ya. Kamu datang ke sini ini bahwa salah satunya adalah kamu dipercaya Tuhan ada di tempat ini untuk bisa memberkati orang lain. Intinya sini, yang saya ajarkan pada jemaat, diberkati untuk memberkati. Intinya, kamu diberkati untuk memberkati orang lain. Jadi kita tidak keberlimpahan. menjadi berkat. Ya, diberkati untuk memberkati. Jadi ketika kita ini di tempat ini menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ya, itu. Jadi kita mengajarkan hal seperti itu. Ya, supaya seperti kedua ini supaya jangan hanya minta. Betul. Mentalnya yang pertama. Betul. Luar biasa. Baik, terima kasih Bapak bersama Ibu. Ini kesempatan yang keren dan luar biasa. Dan pemirsa channel Muslimah dimanapun berada, ini adalah satu poin tersendiri buat kita, bahwa sesungguhnya Tuhan menciptakan siapapun makhluk di bumi ini, Allah memberikan jalan keluar. Siapa yang mau berusaha, maka Tuhan akan membukakan jalan yang selebar-lebarnya. Tinggal bagaimana engkau mau, tinggal bagaimana engkau berbuat, dan tinggal bagaimana engkau mengembangkan diri sehingga potensi itu akan bisa terbuka lebar. Membantu sesama, kenapa tidak? Membantu diri sendiri memang sebuah keharusan. Dan bagaimana kita bisa menciptakan kedamaian, kebahagiaan di bumi NKRI. Saya Ica Asifa, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.